Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Terima kasih untuk selalu mengikuti hewan N2 TV. Untuk kali ini saya pengen menyampaikan beberapa hal yang memang wajib harus diketahui oleh teman-teman semuanya ya. Kalau pengen sukses ternak kambing itu pertama kita jangan terlalu inilah ya, apa namanya? Ikut alur ini maksudnya kalau tetangga kita sukses ternak kambing terus kita ikut-ikutan sukses, pengen sukses ternak kambing. Kalau tetangga kita kok ternak sapi kok dikira mudah, kok duitnya banyak, terus kita pindah ternak sapi. Seharusnya nggak kayak gitu sih ya. Belum tentu usaha yang sama, rezeki sama. Pada dasarnya gini loh teman-teman, kalau kita memang mau usaha apapun gitu ya, apalagi titik beratnya di ternak kambing gitu ya, sebenarnya kuncinya sebenarnya cuman sederhana, tapi sederhana ini juga akan menjadi berat oleh teman-teman semuanya ya. Beratnya apa? Menjalaninya dengan ikhlas, dengan tekun, dengan yakin. Karena apa? Ya ternak kambing itu plus minusnya banyak. Plusnya itu kalau kita sukses, minusnya kalau kita mungkin ada kerugian atau 1 ekor 2 ekor yang mati gitu kan, itu minusnya kan. Tapi sebenarnya ya, untuk teman-teman yang selalu pesimis melihat orang sukses gitu, pesimis loh, bukan optimis, pesimis. Ada kalanya memang kita harus tidak boleh kayak gitu sih ya, pesimis. Karena apa? Ya kalau kita pesimis berarti kan menunjukkan kita itu mungkin lemah secara mental, lemah secara keyakinan. Terus kemudian kita itu diliputi dengan iri, dengki orang lain sukses, terus kita seolah-olah menjas mustahil dalam waktu segini, mustahil gitu kan. Belum ada, kalau ternak kambing nanti dihitung kematian lah, terus sakit lah, terus ada yang gini-gini, belum penjualannya. Kalau ternak kambing ya nggak semuanya toh harus mengalami sakit terus kemudian mati. Ya nggak perlu juga kita hitung resiko matinya, resiko sakitnya. Kalau kita mau ternak kambing, ngapain kita ngitung resiko itu? Yang jelas dari awal kalau kita mau ternak kambing, ya menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan kematian, sakit, atau kerugian. Bagaimana cara menghindarinya? Ya dari awal kita sudah menata niat kita, menata cara kita berternak kambing. Kalau cuman menghindari resiko kematian ini, kita kan persoalannya sebenarnya simpel. Pertama, kalau kita mau benar-benar ngerti, belajar untuk mau langsung terjun ternak kambing, itu ya pertama itu benar wajib bagi teman-teman semuanya itu menyediakan bank pakan, wajib. Kalau tidak mampu menyediakan bank pakan, berarti siaplah untuk mencari rumput, kan gitu. Terus kemudian wajib juga teman-teman menyediakan kandang yang bagus, ideal, rapi, bersih, yang higienis gitu kan. Itu wajib. Terus kemudian wajib bagi kita mengetahui kan gitu, apa yang menyebabkan kambing ini bisa kematian. Oh contoh, ini kalau makan daun singkong nanti bisa keracunan, mabok, kembung, akibatnya mati. Nah karena kita sudah paham, sudah tahu kalau daun singkong itu bikin kambing keracunan, makanya dari awal bagaimana daun singkong ini dibuat makan kambing tapi yang tidak beracun gitu kan, menghilangkan sianidanya. Maka ini butuh pengalaman, kalau enggak pembelajaran dari teman-teman yang lain, YouTube umpamanya, menyimak YouTube bagaimana membuat daun singkong itu tidak beracun.
baik itu dibikin silase atau dibikin ketika diberikan dalam keadaan segar, mencegah dari awal kan gitu. Terus kemudian kalau kambing sakit ini kan sebenarnya faktornya mudah kita kita detailkan kan gitu. Sakit karena kembung berarti faktor makanan beracun. Sakit kambing sakitnya panas umpamanya ya, ngelentruk gitu ya, berarti ini kan faktornya bisa diindikasikan cuaca, perubahan cuaca, terus hujan yang terlalu terus menerus kan gitu. Bisa saja kan musim hujan contohnya sekarang nih, kambing lebih banyak mengurangi aktivitasnya, terus dia lebih banyak duduk atau tidur, bergerak sebentar dia, karena memang dia menjaga faktor kondisinya stabil kan gitu. Nah kalau kambing yang menghadapi situasi hujan kayak gini, flu dan lain sebagainya, ya kita sudah sedia Pak obat-obatan. Obat apa? Obat batuk, obat flu gitu kan. Obat batuk kambing, obat flu kambing itu kan ada. Terus kemudian sediakan Vitoxy LA atau Midoxy LA untuk antibiotiknya kan gitu. Kalau tidak mau suntik ya kita sediakan antibiotik alami kan gitu. Alami itu berarti ya kunyit, temulawak diparut gitu, kunyit aja diparut, campur ke air, kasih gula buat minum, atau temulawak saja diparut terus diperas, nggak perlu direbus, dikasih campur air, kasih gula atau garam, itu kan bisa sebagai antibiotik ketahanan tubuh, macam-macam kan itu. Artinya dari awal teman-teman sadar bahwa kambing kita itu jangan berpikir akan nanti sakit atau resiko kematian gini-gini, enggak, jangan. Kambing kutuan pokoknya ya, untuk mencegah kutuan gurem itu ya berarti kandangnya harus bersih, harus kotorannya tidak berbau, tidak banyak lalat, tidak banyak gurem-gurem, ya disemprot rutin, semprotnya sebulan sekali, seluruh kandang atas bawah semuanya disemprot gitu kan. Kambing biar nggak kutuan, rambutnya banyak di tubuh kambing nggak kutuan, ya berarti ya dimandikan seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali kan gitu, dimandikan biar bersih. Artinya dari awal kita sadar bahwa kalau ternak kambing itu bisa minimalisir kemungkinan-kemungkinan resiko-resiko yang menyebabkan kita rugi. Mungkin saja kalau memang sudah diusahakan seperti itu kok masih saja ada 1 atau 2 ekor yang sakit, ya itu sudah ujian atau apes kita lah gitu. Tapi kan kita sudah berusaha, yang paling konyol itu pengen ternak kambing, pengen banyak, pengen cepet sukses, tetapi kemampuan kita untuk mengelola ternak, menyediakan bank pakan, terus kemudian kebersihan kandang dan lain sebagainya tidak sesuai, tidak seimbang. Artinya besar keinginan itu kan, besar keinginannya untuk sukses, tapi perlakuan jalannya usaha itu minimal bukan maksimal, ya akhirnya tekor, rugi. Terus kemudian gini, ada lagi teman-teman yang berasumsi bahwa ternak kambing kalau pakannya full beli rugi. Ya kalau kita harus bisa memecahkan solusi bagaimana tidak rugi. Contoh nih, kita ternak kambing karena skala banyak, nggak mungkin toh kita itu ngarit setiap hari, maka pasti ada tambahan pakanan yang bentuknya beli atau instan. Maka kalau saya solusinya cari bahan-bahan yang murah, jangan bahan-bahan yang mahal. Kalau kita terobsesinya beli inilah yang itu yang mahal-mahal, itu yang namanya kebelingan. Kita itu jangan terobsesi harga yang mahal, yang bagus dan yang mahal, bukan, cari yang murah gitu kan.
yang bagus, yang murah. Kan modelnya kita kayak gitu, cari ya irit. Peternak ya kayak gitu. Yang murah, yang irit, yang anu ya limbah pakan gitu kan. Kan kita bisa mencampur adukkan kekurangan limbah-limbah pakan itu. Contoh ampas singkong nih, kalau di Lampung ya memang murah, mungkin di lain daerah agak mahal ya, karena di Lampung itu memang banyak peternak kambing yang menggunakan ampas singkong, apalagi petani masyarakatnya adalah petani singkong. Maka kalau beli ampas singkong di pabrik, apalagi di sini pabrik banyak kan gitu, 1 ton itu ya perkiraan hanya 280.000. Itu kan gitu. Nah, ampas singkong itu kan nggak ada nutrisinya, hanya pengenyang saja lah ya. Untuk nutrisinya itu harus dicari bahan lain yang murah lagi kan gitu. Ya kalau nggak ada ya cari yang dicampur bekatul umpamanya, karena memang nutrisinya nggak cukup ya, berarti ampas singkong hanya untuk sekedarnya, bukan untuk pakanan pokok yang jumlahnya. Artinya gini loh maksudnya, ada ampas singkong itu hanya diperuntukkan untuk kambing itu hanya 20%, nggak lebih gitu kan, sisanya bisa lewat rumput dan lain sebagainya. Mengurangi rumput gini, yang biasanya kita ngarit 4 karung gitu kan, kalau rumput aja ya karena dicampur dengan ampas singkong gitu kan, akhirnya kan nggak 4 karung jadi 2 karung gitu kan. Kalau ini kan lebih ringan menjalaninya, terus kemudian enak lah ya, ternak kambing itu harus enak. Bagaimanapun yang jelas kita kalau mau ternak kambing janganlah mudah mudah mengatakan mustahil dan lain sebagainya, janganlah ya. Kalau kita memang mau ternak kambing ya harus yakin, harus mau meninggalkan kebiasaan yang contohnya kayak gini nih. Artinya yang tadi saya utarakan, kalau mau ternak kambing ya kita ternak kambing, nggak usah ngikutin umpamanya contoh kita ternak kambing gara-gara tetangga kita itu sukses gitu kan, jadi kita ikut-ikutan supaya bisa sukses gitu. Jangan, itu namanya angin-anginan. Belum tentu suasananya sama dengan tetangga yang kita jalani itu kan, suasananya, modalnya. Ya sebenarnya kita itu ya paling enak ya tetap utamakan teori, tetap gitu kan, ilmu ya tetap harus ya, bernafsu ya nggak apa-apa tapi ya nggak ceroboh kan gitu. Terus kemudian ya ambisi nggak apa-apa tapi bukan ambisius gitu kan. Yang namanya ambisi itu kan motivasi, semangat, tapi yang positif saja gitu kan, jangan yang macam-macam. Ini buat teman-teman semuanya ya. Artinya dalam ternak kambing itu skalanya, memang skala prioritasnya kita itu harus benar-benar kita ukur kemampuan kita, kemampuan finansial, kemampuan waktu kita, membagi waktu kita, kemampuan mencari rumput, dan kemampuan segalanya lah ngurus kambing. Karena sekali lagi ternak kambing itu diniatkan aja sebagai pelihara tabungan. Sewaktu-waktu kita butuh apa-apa dari kambing kita sudah punya. Jadi kerja tetap, jangan fokus kambing juga. Kalau kambing 20 kita berhenti kerja, nggak kerja yang lain, ya namanya konyol juga kan gitu. Kalau mau semuanya berjalan ya kerja ya ternak kambing. Ternak kambing itu dijadikan tabungan atau investasi jangka panjang. Kita kan kalau semakin kita punya pendapatan harian, bulanan, mingguan, tahunan kan semakin enak. Artinya kebutuhan kita itu pasti ada kebutuhan harian gitu kan, ada kebutuhan mingguan, ada kebutuhan bulanan, ada kebutuhan tahunan, ada kebutuhan yang untuk keluarga, atau beli sayuran, atau ingin jalan-jalan, atau ingin baju, atau beli motor. Semuanya itu kalau mengandalkan hanya satu lubang atau satu usaha itu pasti keteteran.
ya maksimalkan, manfaatkan usaha-usaha yang lain. Itu lebih produktif, lebih efisien, terus lebih bijak dan lebih bagus. Terima kasih. Salam Arit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.